Bab 31. Apakah kecantikan lebih penting daripada harta karun? Setelah Ye Feng menyadarinya, dia bertanya dengan santai, "Gendut, ada apa?" Faticu buru-buru menjelaskan prosedur untuk mendapatkan kartu pelajar harian kepada Ye Feng. Kudengar prosedur untuk mendapatkan kartu pelajar harian itu sangat merepotkan. Kamu harus mencatatnya dan mengisi formulir aplikasi kartu pelajar harian. Menurut akal sehat, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dan jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, kamu tidak dapat tinggal di luar sekolah sampai saat itu. Tanda seru tanda seru. Mendengar ini, Ye Feng akhirnya mengerti mengapa ekspresinya seperti itu. Ia langsung bertanya, adakah cara yang lebih cepat? Faticu mengangguk. Ya, ada, selama kamu punya koneksi dengan serikat mahasiswa, kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Saudara Feng, apakah kamu punya teman di persatuan mahasiswa? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Faticu menghela napas, aku juga tidak punya apa-apa, kalau tidak aku bisa membantu. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia sedang memikirkan sebuah solusi ketika bel berbunyi. Ia tidak terus-menerus memikirkan masalah ini. Setelah pulang sekolah, ia pergi ke serikat mahasiswa untuk mencoba peruntungannya. Tanpa diduga, saat dalam perjalanan menuju gedung serikat mahasiswa, suara sistem itu tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Menemukan tempat harta karun baru, nilainya 10 juta. Navigasi berjalan dimulai, tuan rumah, harap ikuti lokasi Anda saat ini, terus maju, dan belok kanan setelah 100 meter. Harta karun senilai 10 juta. Mata Ye Feng berbinar. Meskipun 10 juta yuan tidak ada apa-apanya dengan statusnya saat ini, siapakah yang akan mengeluh karena memiliki uang lebih? Segera saja ia menapaki jalan perburuan harta karun. Mengikuti rute yang diberikan oleh sistem, ia secara bertahap menyimpang dari jalan utama dan tiba di hutan terpencil. Tuan rumah, silakan terus maju, belok kiri setelah 6 meter, dan Anda akan mencapai garis finish setelah berjalan lurus sejauh 200 meter. Mendengar ini, Ye Feng terus berjalan maju. Mengikuti arahan sistem, Ye Feng akhirnya tiba di lokasi harta karun itu, tapi... Mengapa ada seorang gadis super imut bergaun biru di tempat harta karun? Selain si cantik yang lembut dan imut, yang ada hanya batu tempat ia duduk. Mungkinkah batu itu merupakan harta karun? Atau harta karunnya tersembunyi di dalam batu? Tepat saat Ye Feng tengah berpikir, si cantik lembut dan manis yang tengah mengusap-usap pergelangan kakinya sambil menundukkan kepala itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh. Melihat penampilan gadis itu, Ye Feng sedikit tertegun. Skor wajahnya setidaknya 95 poin. Dia terlalu cantik. Gadis tercantik yang pernah dilihatnya adalah Xia Qiu, namun gadis lembut dan manis di depannya tidak kalah dengannya sedikitpun. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya. Apakah anak perempuan lebih penting daripada harta karun? Sekarang dia bisa memastikan bahwa harta karun yang dibicarakan sistem itu adalah batu yang diduduki Shen Baitian. Bagaimana dia bisa membuat Shen Baitian pergi? Shen Baitian sedikit terkejut melihat Ye Feng tidak menatapnya. Biasanya, anak laki-laki lain akan ingin memperhatikannya, jadi dia punya kesan baik terhadap Ye Feng. "Hei, bisakah kau membantuku?" tanya Shen Baitian. "Senior Shen, ada apa?" tanya Ye Feng. "Kamu kenal saya?" Ye Feng mengangguk. "Senior Shen adalah orang terkenal di sekolah kita, tentu saja aku mengenalmu." Faktanya, saat pertama kali melihat Shen Baitian, dia langsung mengenali wanita cantik yang lembut dan imut di depannya. Dia adalah gadis kampus legendaris di sekolah mereka, Shen Baitian. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Shen Baitian tersenyum dan tidak memikirkan masalah ini lagi. "Mahasiswa, pergelangan kakiku terkilir, bisakah kamu membantuku kembali ke serikat mahasiswa?" tanyanya. Kalau orang lain, dia pasti tidak perlu bertanya dan tinggal bertanya saja, dan banyak sekali anak laki-laki yang mau membantunya. Tapi dengan Ye Feng, dia tidak yakin. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi dia merasa Ye Feng berbeda dari yang lain. Ye Feng khawatir ia tidak bisa menemukan cara untuk membuat Shen Baitian pergi. Mendengar ini, ia langsung setuju, tentu saja boleh. Aku orang yang suka membantu orang lain. Melihat Ye Feng menyetujuinya begitu cepat, Shen Baitian merasa sedikit menyesal. Ye Feng tidak akan memanfaatkannya, kan? Tapi dia sudah mengatakannya. Terlebih lagi, matahari masih sangat terik. Meskipun dia berada di hutan, dia masih bisa mendapatkan sinar matahari. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. "Senior Shen, bisakah kau berdiri sendiri?" tanya Ye Feng saat dia datang ke sisi Shen Baitian. Shen Baitian mencobanya dan langsung mengerutkan kening. "Tidak, ini terlalu menyakitkan." "Baiklah," katanya. Ye Feng mengangguk dan meregangkan tubuhnya. Wajah Shen Baitian memerah. Dia belum pernah memegang tangan laki-laki sebelumnya. Namun, tempat ini terlalu terpencil dan dia tidak membawa ponselnya. Jika dia menolak Ye Feng, dia tidak tahu kapan seseorang akan datang lagi.
Jadi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia meletakkan tangannya di tangan Ye Feng. Ye Feng meraih tangan Shen Baitian. Lembut seakan tak bertulang, halus dan lembut. Rasanya enak. Akan tetapi, dia tidak sebegitu menyimpangnya hingga mengambil keuntungan darinya. Shen Baitian melihat bahwa Ye Feng benar-benar hanya membantunya dan tidak memanfaatkannya, dan kesannya terhadap Ye Feng pun membaik. Setelah Ye Feng membantu Shen Baitian berdiri, dia bersiap untuk mengirimnya kembali ke serikat mahasiswa terlebih dahulu, lalu kembali sendiri untuk mengambil harta karun itu. Namun, Shen Baitian tidak berniat pergi. Ada apa? Ye Feng tidak mengerti. Sepatuku rusak. Shen Baitian menunjuk sepatu hak tinggi di tanah. Kakinya terkilir karena tumit sepatu hak tingginya tiba-tiba patah. Jelas, dia tidak bisa memakai sepatu itu lagi. Bagaimana dia bisa berjalan dengan hanya satu sepatu hak tinggi yang tersisa? Apakah dia harus berjalan pulang tanpa alas kaki? Ye Feng terdiam. Mengapa kamu menatapku saat sepatumu rusak? Apakah kamu menginginkan sepatuku? Bab 32. Sekolah Geger. Senior Shen, kenapa kau tidak menungguku di sini? Aku akan membelikanmu sepasang sepatu, tanya Ye Feng. Terima kasih, Shen Baitian mengangguk. Terima kasih kembali. Setelah mengatakan itu, Ye Feng melepaskan Shen Baitian dan berlari keluar hutan. Tanda seru tanda seru. Melihat punggung Ye Feng, Shen Baitian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tiba-tiba merasa, Ye Feng cukup imut. Dia hanya sedikit terlalu lurus. Kalau saja itu anak laki-laki lain, dia mungkin akan langsung melepas sepatunya dan memberikannya kepada gadis itu. 10 menit kemudian, Ye Feng kembali ke hutan. Shen Baitian masih berdiri di tempat yang sama menunggunya. Ketika melihatnya kembali, matanya dipenuhi kebencian. Junior, kamu terlalu lama membeli sepatu. Dia telah berdiri di sana selama lebih dari 10 menit, dan kakinya hampir lemas. Ye Feng benar-benar keterlaluan. Tidak bisakah dia membantunya kembali ke batu sebelum pergi? Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, tempat ini terlalu terpencil. Ye Feng merasa agak tidak berdaya. Supermarket terdekat berjarak lebih dari 1000 meter dari sini. Rasanya sudah cepat baginya untuk bisa kembali dalam 10 menit. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sepatunya. Saat melihat sepatu itu, ekspresi Shen Baitian berubah sedikit aneh. Ye Feng telah membeli sepasang sandal pria. Lagi pula, ukuran sandal itu terlihat tidak cocok. Ye Feng juga sangat tidak berdaya. Ketika dia tiba di supermarket, dia ingat bahwa dia lupa bertanya kepada Shen Baitian berapa ukuran sepatunya. Namun, sepasang sandal sebesar itu pasti bisa dikenakan. Senior Shen, pakai sepatunya dulu. Setelah berkata demikian, dia meletakkan sandal itu ke tanah. Shen Baitian tidak pilih-pilih. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mulai mengganti sepatunya. Ye Feng mendukung Shen Baitian dan mengawasinya mengganti sepatu. Harus dikatakan bahwa kaki Shen Baitian sungguh indah. Bentuknya cantik, ramping, dan tanpa cacat, seolah diukir dari batu giok putih. Satu-satunya kekurangannya adalah pergelangan kaki kanannya merah dan bengkak, dan terlihat agak serius. Senior Shen, apakah kamu ingin aku mengantarmu ke ruang kesehatan sekolah dulu? Tanya Ye Feng. Dia sedikit khawatir saat melihat kakinya bengkak. Shen Baitian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kirim saja aku kembali ke serikat mahasiswa. Begitu dia selesai berbicara, dia juga mengenakan sandal. Baiklah, katanya. Ye Feng mengangguk. Setelah itu, dia mulai membantu Shen Baitian keluar dari hutan. Setelah meninggalkan hutan, jumlah orang mulai meningkat. Para siswa semua terkejut melihat kampus Belesen yang terkenal dalam pelukan seorang pria. Seseorang benar-benar mendekati kampus Belesen. Ini berita besar. Dewiku, mengapa engkau menyerahkan dirimu ke pelukan orang lain? Aku sudah tidak cinta lagi. Petik 2. Bahkan ada beberapa orang yang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar keduanya dan mempostingnya di forum sekolah. 20 menit kemudian, Ye Feng dan Shen Baitian tiba di gedung serikat mahasiswa. Awalnya, hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke gedung serikat mahasiswa dari hutan, tetapi kaki Shen Baitian terluka, jadi Ye Feng memperlambat langkahnya. Dia membantu Shen Baitian masuk ke gedung serikat mahasiswa. Seketika semua orang di perkumpulan mahasiswa mengalihkan perhatiannya kepada mereka berdua. Mereka penasaran, cemburu, atau terkejut. Ye Feng mengabaikan mereka dan hanya mengikuti instruksi Shen Baitian dan membantunya masuk ke kantor. Setelah pintu kantor ditutup, persatuan mahasiswa yang tadinya tenang, tiba-tiba meledak dalam diskusi yang panas. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Saya belum pernah melihat Presiden Shen sedekat ini dengan seorang anak laki-laki sebelumnya. Siapa sebenarnya orang itu? Apa yang dia lakukan sampai-sampai disukai Presiden Shen? Petik 2. Saat mereka berbicara, semua orang bersandar di pintu kantor dengan pemahaman diam-diam, ingin mendengar apa yang dibicarakan Ye Feng dan Shen Baitian di dalam.
Di kantor, Ye Feng membantu Shen Baitian ke sofa. Setelah dia duduk, dia langsung melepaskannya. Melihat ini, kesan Shen Baitian terhadap Ye Feng semakin membaik. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan sedikit kehilangan. Dia bahkan tidak memanfaatkannya. Apakah dia benar-benar tidak menarik bagi Ye Feng? Apa yang dipikirkannya? Begitu pikiran ini muncul, wajah Shen Baitian memerah. Mengapa dia berpikir begitu? Dia melirik Ye Feng sekilas. Untungnya, perhatian Ye Feng tidak tertuju pada wajahnya. Kalau tidak, akan sangat memalukan. Senior Shen, apakah ada obat di kantormu? Tanya Ye Feng. Dia melihat kaki Shen Baitian lebih bengkak dari sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya mencari obat untuk dioleskan. Shen Baitian mengangguk. Melihat Ye Feng hendak mencari obat, ia segera berkata, tidak perlu repot, Junior. Aku akan mengoleskan obatnya sendiri nanti. Baiklah, katanya. Junior, terima kasih banyak untuk hari ini. Oh ya, aku masih bingung harus menyapamu bagaimana. Bab 33. Shen Baitian meragukan hidupnya. Kamu Feng. Ye Feng memberitahu Shen Baitian namanya. Ketika Shen Baitian mendengar ini, dia terkejut. Kamu Feng. Apakah Ye Feng yang memiliki Ferrari Enzo dan memiliki hubungan khusus dengan Xia Qiu? Meskipun ada foto Ye Feng di forum, dia terlalu fokus pada Ferrari Enzo dan sama sekali tidak melihat ke arah Ye Feng. Jadi, dia tidak yakin apakah dia adalah Ye Feng yang sama. Tentu saja, dia tidak akan bertanya langsung. Dia hanya tersenyum dan berkata, Junior Ye Feng, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada waktu, aku akan mentraktirmu makan. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, dia menolak, tidak perlu, Senior Shen. Mendengar ini, Shen Baitian sedikit terkejut. Dia berinisiatif mengajaknya makan, tapi dia malah menolaknya. Biasanya, orang-oranglah yang akan memohon padanya untuk mentraktir mereka makan. Tepat pada saat ini, suara Ye Feng terdengar lagi, jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka bantulah aku dengan prosedur kelulusan siswa harian. Shen Baitian agak curiga. Apakah alasan dia bersedia mengirimnya kembali ke serikat mahasiswa adalah karena ini? Dia menatap Ye Feng dengan serius. Ye Feng tidak tahu apa-apa. Melihatnya menoleh, dia berkata dengan ragu, ada apa? Apakah ini masalah yang merepotkan? Shen Baitian tidak terus mempermalukan dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangan, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak sulit, aku bisa membantumu melakukannya sekarang. Sekarang, Ye Feng menatap kakinya. Kakimu. Shen Baitian melambaikan tangannya dengan manis. Tidak apa-apa. Aku akan menelepon dan meminta seseorang untuk membantumu. Seharusnya segera selesai. Kalau cepat, mungkin selesai dalam beberapa menit. Kemudian, dia menelepon di depan Ye Feng. Di sampingnya, Ye Feng hanya bisa menghela napas. Lebih mudah melakukan sesuatu dengan seseorang di istana kekaisaran. Setelah mengucapkan terima kasih, dia membantu Shen Baitian duduk di kursi kantor. Setelah itu, dia mengikuti instruksi Shen Baitian dan menyerahkan beberapa informasi. Hanya dalam beberapa menit, Ye Feng berhasil mendapatkan tiket masuk pelajar hariannya. Setelah mendapat kartu pelajar harian, Ye Feng sudah bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, tepat saat dia mengucapkan terima kasih dan hendak pergi, Shen Baitian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, itu. Junior Ye Feng, bisakah kau membawaku ke konser Xia Qiu? Ye Feng tidak terburu-buru untuk menyetujui, dia hanya berbalik dan menatapnya. Shen Baitian merasa semakin malu dengan tatapannya. Tanpa sadar ia menjulurkan jari kelingkingnya dan berkata dengan suara lembut dan manis, sebenarnya, aku juga penggemar Xia Qiu. Namun, Xia Qiu benar-benar terlalu populer, aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan tiket VIP, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kamar pribadimu. Jadi, kalau memungkinkan, aku harap Junior Ye Feng bisa mengajakku dan menikmati konser Xia Qiu lebih baik di ruang privat. Ye Feng sedikit tersentuh oleh kelucuannya, tetapi dia tidak buru-buru berbicara. Shen Baitian juga sangat cerdas. Setelah melirik Ye Feng, ia segera menambahkan, kalau Junior setuju, kamu bisa mengajukan permintaan yang tidak terlalu banyak setelah konser. Melihat bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak, Ye Feng tidak menolaknya lagi. Dia tersenyum dan bertanya, Senior Shen, apakah kamu punya mobil? Meskipun Shen Baitian tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba melontarkan pertanyaan ini, dia tetap menjawab dengan jujur, ada. Melihat hal ini, Ye Feng tidak menjelaskan bahwa mobilnya hanya bisa memuat 2 orang. Dia hanya mengangguk. Bagus, kalau begitu aku akan menunggumu di bawah di asrama putra besok malam pukul 6. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Setelah meninggalkan gedung serikat mahasiswa, dia tidak melupakan harta karun itu dan segera berjalan masuk ke hutan lagi. Bab 34.
Perburuan harta karun selesai, hadiah baru. 10 menit kemudian, mengikuti navigasi, Ye Feng tiba di tempat harta karun sekali lagi. Kali ini, karena tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tidak bersikap sopan. Dia langsung mengikuti navigasi dan mengambil batu tempat Shen Baitian duduk sebelumnya dan melemparkannya ke tanah. Bang! Batu itu jatuh ke tanah dengan suara keras, mengejutkan beberapa burung di pepohonan. Pada saat yang sama, Ye Feng bisa mendengar suara retakan samar dari bawah batu. Dia segera menyingkirkan batu itu lagi. Dan kemudian, seperti yang diduga, di lubang yang dibuat oleh batu itu, beberapa pecahan porselen samar-samar terlihat menusuk keluar dari tanah. Tampaknya ada sedikit emas di antara pecahan porselen itu. Ye Feng segera menemukan beberapa cabang dan menggunakannya sebagai sekop sementara, menggali di sekitar area tersebut. Dengan penggalian ini, objek emas yang semula terbungkus kaca dalam lubang di bawah batu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah potongan besar emas berkepala anjing. Saat melihat emas berkepala anjing, Ye Feng tertegun sejenak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang emas dan batu giok, dia yakin bahwa logam di depannya yang tampak seperti kepala anjing pastilah emas kepala anjing. Lagi pula, berat emas kepala anjing ini jelas sangat berat. Akan tetapi, sebelum ia sempat memikirkannya lebih dalam, perintah sistem yang familiar muncul. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan perburuan harta karun, Anda telah memenangkan 60% saham Zonghai Culture and Land Holdings Corporation Limited. Hadiah telah diberikan, tuan rumah, silakan periksa dan terima. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Jika dia ingat dengan benar, nilai pasar Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd., seharusnya sekitar 1 miliar. 60% sahamnya akan bernilai sedikitnya 600 juta yuan. Terlebih lagi, jika dia ingat dengan benar, tempat konser Xiaqiu, Stadion Sungai Wuyuan, adalah properti milik Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd. Kali ini panennya luar biasa. Memikirkan hal ini, Ye Feng segera menggali seluruh kepingan emas berkepala anjing itu. Setelah menggalinya, ia menyadari bahwa emas berbentuk kepala anjing itu tidak kecil. Beratnya diperkirakan setidaknya 10 kati. Tidak mudah untuk memiliki sepotong emas berkepala anjing di sisinya. Melihat ini, Ye Feng segera menemukan kantong plastik hitam besar dan membungkusnya saat tidak ada orang yang melihat. Ketika tidak seorang pun tahu, ia membawanya kembali ke mobil dan membawanya pulang. Ketika dia kembali ke villa pemandangan Danau Zongtian, Ye Feng mencuci emas kepala anjing dan awalnya berencana untuk meletakkannya sebagai hiasan. Namun, setelah mencari di sekitar rumah, dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk menaruhnya. Dan jika dia benar-benar harus mengatakannya, dia tidak terlalu menyukai hiasan yang terlalu kemasan seperti ini. Memikirkan hal ini, dia hanya menaruh benda itu lagi di ruang penyimpanan, siap mencari tempat untuk menjualnya setelah konser. Tepat saat dia meletakkan emas berkepala anjing itu di ruang penyimpanan, teleponnya bergetar. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Begitu panggilan tersambung, suara laki-laki yang tenang langsung terdengar dari telepon. Halo, apakah Anda Tuan Ye Feng? Dan kau siapa? Ye Feng tidak bisa memahami maksud pihak lain. Halo, Tuan Ye. Saya Qin Yuan, manajer hukum Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd. Pria itu segera memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuannya. Begini, Tuan Ye. Saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk datang dan melakukan pengalihan saham? Ye Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah diam-diam mendesah melihat efisiensi sistem, ia ingat akan menonton konser keesokan harinya, jadi ia berkata, bagaimana kalau besok malam jam 7? Aku akan menonton konser di sana. Baik, Tuan Ye. Kami akan menunggu Anda di Stadion Sungai Wuyuan besok malam. Di ujung telepon, Qin Yuan jelas sangat hormat dan setuju tanpa basa-basi. Melihat ini, Ye Feng tidak mau repot-repot bersikap sopan dan menutup telepon. Bab 35. Gosip dengan kampas Bele dikonfirmasi. Hari berikutnya pukul 18.30. Tepat ketika semua orang di Universitas Zonghai membicarakan konser Xiaqiu, begitu pula Ye Feng, yang memiliki kartu berlian. Di bawah asrama pria. Pekik. Terdengar suara pengereman mendadak. Kemudian, Ferrari Enzo yang mendominasi berhenti di depan asrama pria. Mata orang-orang di bawah asrama langsung tertarik pada Ferrari Enzo. Cepat lihat, itu Ye Feng. Tampan banget. Mobilnya memang tampan, tapi orangnya jauh lebih tampan. Ya ampun, kayaknya aku jatuh cinta deh. Petik 2. Mendengar semua orang berdiskusi, Ye Feng tidak peduli. Ia hanya menggunakan tatapannya untuk mengamati kerumunan. Fatichu tidak membutuhkan perkataannya dan segera berlari menghampiri. Melihat ini, Ye Feng hanya tersenyum. Ia tidak terburu-buru menyalakan mobil. Melihat ini, Fatichu agak penasaran. Kakak Feng, ada orang lain. Ye Feng tersenyum misterius. Kau akan segera tahu.
Melihat hal itu, Fatih Chu tidak bertanya apa-apa lagi dan hanya duduk dengan hati-hati di kursi penumpang depan Ferrari Enzo. Penonton yang menonton dari samping merasa iri. Fatih Chu jelas menikmati tatapan seperti ini. Setelah menyadari tatapan semua orang, ia langsung menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Kak Feng, semua orang tahu aku dekat denganmu. Itulah sebabnya banyak gadis ingin mengenalmu melalui aku selama 2 hari terakhir ini. Saudara Feng, apakah kamu ingin menambahkannya? Ada beberapa wanita cantik di antara mereka. Ye Feng tertawa dan melambaikan tangannya. Fatih Chu sedikit terkejut. Kau tidak ingin tahu siapa yang ingin menambahkanmu? Beberapa dari mereka bahkan gadis-gadis tercantik di departemen ini, tipe yang banyak dicari orang. Ye Feng tersenyum lagi. Departemen bunga. Jadi bagaimana? Apakah mereka secantik Xia Qiu dan Shen Baitian? Melihat ini, Fatih Chu merasa sulit untuk mengerti. Tiba-tiba, seekor kumbang datang dari jauh dan berhenti di sebelah Ferrari Enzo. Jendela mobil terbuka, dan wajah cantik Shen Baitian pun terlihat. Kemudian, senyum mengembang di wajah Shen Baitian saat ia melambaikan tangan ke arah Ferrari Enzo. Junior Ye Feng. Fatih Chu terkejut. Namun, Ye Feng tampaknya tidak keberatan sama sekali. Ia hanya tersenyum pada Shen Baitian dan mengangguk. Semuanya sudah di sini, ayo pergi. Kemudian, ia langsung mengaktifkan Ferrari Enzo. Di bawah asrama pria, banyak orang tidak mengerti mengapa Shen Baitian tiba-tiba muncul di sini. Pada saat ini, ketika mereka melihat Shen Baitian menyapa Ye Feng dan mengikutinya, mereka semua terdiam. Di dalam Ferrari Enzo, Fatih Chu juga dalam keadaan shock. Ia baru tersadar ketika mobil keluar dari gerbang sekolah. Kak Feng, kau hebat sekali. Kau berhasil mendapatkan Shen Baitian, si gadis cantik kampus. Pantas saja kau tidak peduli dengan gadis-gadis cantik jurusan yang kusebutkan tadi. Ye Feng meliriknya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku dan Shen Baitian hanyalah teman biasa. Namun, Fatih Chu tidak mempercayainya sama sekali. Lagi pula, semua orang di Universitas Zonghai tahu bahwa Shen Baitian tidak pernah dekat dengan siapapun dari lawan jenis. Namun hari ini, dia datang ke asrama pria untuk mencari Ye Feng. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan Ye Feng. Bahkan seorang mahasiswa pria dari Universitas Zonghai tidak akan mempercayainya. Ye Feng juga bisa tahu bahwa Fatih Chu tidak mempercayainya. Melihat ekspresi Fatih Chu yang berkata, kamu bercanda, dia hanya tersenyum dan tidak mau repot-repot menjelaskan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.